Selamat pagi, anak-anakku. Good morning, students. I hope you are safe and healthy. Now I'm in my backyard. Uh, I want to give you another lesson for creativity. Now it's about empathy. I reckon you already heard about that words. That word is quite familiar in our uh, ears, isn't it? All right. Empathy. Okay. Have you experienced a day when you feel upset because uh, nobody looks like understand your feeling? Pernahkah kalian misalkan pulang dari kampus, kemudian di rumah atau di kosan, kemudian kalian ngerasa tidak ada orang yang ngerti saya sih. Um, you have discussed with your lecturer and your heart get hurt. Kemudian hati Anda terasa sakit misalkan. Why he doesn't understand that I already work hard? Kenapa dia nggak ngerti bahwa saya sudah bekerja keras? And then why his words is like that? Misalkan seperti itu ya. Kenapa kata-kata dia begitu menyakitkan hati? Kenapa dia tidak mengerti saya? Have you experienced that kind of feeling? I think in your age, almost any of you already experienced that feeling. It is normal we if we hope everyone can understand us. Jadi itu adalah sesuatu yang normal kalau kita berharap setiap orang bisa mengerti kita. Tetapi ada satu hal lagi yang bisa membuat hidup kita jauh lebih enteng ya. Nah, yaitu adalah ketika kita berusaha mengerti orang lain. Karena kontrol ada di tangan kita. Kalau kita berusaha supaya orang lain mengerti kita, maka kontrol ada di tangan orang lain, yang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, disitulah yang di mana empati ini mengambil peran. Oke. Baik. Today's agenda, we will talk about what is empathy and why empathy is needed and how to gain empathy, and we will talk about empathy challenge. Okay? Now, empathy. Empathy involves the ability to emotionally understand what another person is experiencing. I'm sorry if there are some noise because, yeah, there are a lot of people going around of my house. Okay, let us get back to our lesson. Emotionally understand what another people is experiencing. Jadi secara emosional kita berusaha mengerti bagaimana pengalaman orang lain. Atau putting you in someone else's position and feeling what they must be feeling. Jadi empati itu seperti kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi misalkan kita adalah anak kos, kita berusaha mengerti bagaimana ketika menjadi ibu kos. Nah, ketika kita menjadi anak, kita berusaha mengerti bagaimana ketika kita menjadi ibu. Nah, atau bahkan ekstrimnya, kadang-kadang kita harus mengambil posisi seolah-olah kita ada di sepatunya orang lain. We are nothing of somebody else. Nah, gitu ya. Dan itu tidak hanya pada orang-orang yang kita anggap kita hormati, tetapi juga kepada orang-orang yang selama ini kita ngerasa kita respect, tapi kita tidak terlalu hormat karena terlalu akrab. Nah, misalkan untuk adik kita, misalkan kepada orang-orang yang membantu di sekitar kita. Di rumah misalkan. Nah, seperti itu. Oke,
empati itu diperkenalkan oleh seorang psikologis namanya Edward Titchener as a translation of the German term Einfühlung. Saya tidak tahu, saya tidak bisa bahasa Jerman. Apakah benar kata pengucapan saya ya? Meaning feeling into. Nah, jadi kata-kata empati itu relatif baru karena itu baru tahun 1900. Sehingga tidak heran kalau banyak yang mungkin belum terlalu familiar dengan kata-kata empati. Sometimes people mix up what is the difference between empathy and sympathy. Sympathy involves more of a passive connection, while empathy generally involves a much more active attempt to understand another person. Jadi kalau simpati itu lebih pasif gitu ya. Kalau empati itu lebih ke aktif. Kalau mau lebih ke scientific definition of empathy, ada Ezra Stotland yang mengatakan bahwa empati adalah bagaimana reaksi emosional pengamat. Karena dia menerima atau karena dia menyaksikan emosi yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu menurut Ezra Stotland. Atau Lauren Weiss tahun 1986. Yang dia juga berusaha mendefinisikan empati adalah sebagai sebuah percobaan atau sebuah usaha, upaya bagi kita untuk berusaha aware terhadap apa yang dialami oleh orang lain, baik itu perasaan positif maupun negatif, tanpa menjudge ya, tanpa mengadili sebelumnya. Jadi sebuah upaya komprehensif untuk berusaha mengerti pengalaman positif dan negatif orang lain, tanpa berusaha untuk menjudgment. Apakah jadi kita letakkan terlebih dahulu positif negatif itu kita letakkan terlebih dahulu. Katakan ini adalah seorang penjahat gitu ya. Kita letakkan terlebih dahulu bahwa perbuatan jahat yang dilakukan adalah negatif. Jadi dalam empati itu kita berusaha netral dulu. Meskipun kita tahu pekerjaan dia sangat tidak benar gitu. Kita pengen tahu dulu apa sebenarnya yang dia pikirkan begitu ya. Another person, Martin Hoffman, juga mengatakan hal yang sama. Definisi empati adalah sebuah respon sikap, an effective response, more appropriate to someone else's situation than to one's own. Yang sebuah sikap sebagai respon terhadap situasi yang dialami oleh orang lain. Gitu ya. Next. Sehingga mungkin kita bisa simpulkan bahwa empati adalah kemampuan untuk share dan untuk mengerti apa emosi yang dialami oleh orang lain. Seperti itu ya. It is a construct of multiple components, each of which is associated with its own brain network. Jadi empati ini sangat terkait dengan bawaan gitu ya, bawaan yang ada di otak gitu. Jadi kemampuan berempati, kemudian sudut pandang, kemampuan sekomprehensif apa orang bisa berempati, itu tergantung juga dari bawaan yang ada di otak gitu. Ini perbedaan antara empathy dan apathy. Jadi
empathy is about our connection with other. Apathy itu opposite-nya. No connection with others. Nah, seperti kita sekarang ya. Tapi saya kurang setuju dengan istilah social distancing. Karena kalau istilah social distancing itu sebenarnya kita membuat jarak secara sosial. Pada kenyataannya, meskipun fisik kita berjarak, kita masih dekat satu sama lain. Sehingga itu sebenarnya yang sedang kita lakukan di masa COVID ini sebenarnya adalah physical distancing rather than social distancing ya. Oke, baik. Ada beberapa tipe empati. Pertama, affective empathy is ability to share the emotions of others. People who show a strong visceral reaction when watching a scary movie. Nah, kalian pernah tidak melihat satu film, nonton. Nah, kemudian tokoh dalam film itu dibully atau tokoh dalam film itu menderita. Nah, kemudian kalian tiba-tiba jadi pengen ikut nangis atau bahkan sebaliknya pengen ikut marah karena melihat dia dibully sedemikian rupa, atau ikut marah karena ada situasi yang menurut kita itu tidak benar. Padahal semuanya itu by skenario. Semua kita tahu betul bahwa itu adalah buatan gitu ya, karena itu misalkan bukan sebuah film dokumenter. Ketika Anda pernah merasakan itu, it means that you have a good sign of empathy in there. Okay. Jadi empathy is the ability to share the emotion of other. Berikutnya, cognitive empathy, the ability to understand the emotion of other. Jadi seorang psikolog itu harus mengerti bahwa orang ini sedang tidak stabil emosinya, misalkan ya. Orang ini sedang galau. Orang ini stabil emosinya. Nah, itu psikolog harus punya pengetahuan itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai cognitive empathy. The ability to understand the emotion of others. Jadi perbedaan dengan affective empathy itu, kalau affective empathy itu kita bisa share. Kalau cognitive empathy itu kita understand, gitu ya. Kemudian emotional regulation. This refers to the ability to regulate one's emotion. Ini misalkan kita perlu mengontrol emosi orang lain. Katakan contohnya di sini dokter di ruang operasi yang perlu mengoperasi pasiennya dan dia tahu dari pengalamannya bahwa setiap pasien yang dioperasi itu biasanya mereka nervous, mereka deg-degan. Sehingga dokter itu pengen memberikan suasana supaya si pasien itu tidak deg-degan ya, supaya pasien itu kalem. Itu namanya emotional regulation. Jadi kemampuan mengontrol emosi orang lain. Oke, jadi lebih jauh lagi perbedaan antara affective empathy dan cognitive empathy itu. Affective empathy is the ability to feel another person's emotion, while cognitive empathy is the ability to know what another person thinks or believe. Jadi affective empathy itu untuk mengetahui emosinya orang itu gimana. Nah, kalau kognitif tidak sekedar emosinya,
tidak sekedar dia kayaknya senang, dia kayaknya sedih, dia kayaknya nervous, tapi juga kita bisa mengetahui, sebenarnya apa yang dia pikirkan ya, apa yang ada di dalam, eee kepercayaan dia, gitu. Alright. Why empathy is needed? By the way, setelah sekian lama kita tadi, mmm, talk about empathy, ya, sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam empati? Kenapa kita perlu belajar empati? Why empathy is needed? Oke, ini adalah idio design thinking method. Jadi jika kalian belajar design thinking, maka langkah pertama yang perlu kita kuasai adalah empathize. Ya, design thinking adalah sebuah metode berpikir yang metode berpikir untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Nah, itu tidak hanya diterapkan pada bidang-bidang desain seperti desain produk, interior, desain komunikasi visual, tidak hanya di situ karena kenyataannya itu bisa diterapkan di banyak bidang. Dan salah satunya mungkin di UI design gitu ya, user interface design, atau juga bahkan di bisnis. Perbedaan mendasar design thinking and other method of thinking adalah understanding user. Jadi design thinking menempatkan user itu sebagai center gitu ya. Human center design sebagai center atau sebagai faktor utama dalam mendesain. Dan untuk mengerti user, caranya apa? Empati, of course. Jadi ada 3 hal penting ketika membuat suatu inovasi. Satu adalah human. Jadi katakan kalian membuat sebuah produk gitu ya, atau sebuah aplikasi, atau sebuah desain service dengan kemampuan teknis yang sangat baik, sebuah peralatan yang canggih, maka kalian ada di sini nih, technical. Nah ya, tetapi ketika kalian misalkan ini adalah sebuah robot yang bisa mengantarkan manusia pergi ke mana-mana meskipun dia nggak bisa nyetir motor. Nah, sebuah kendaraan roda 2 yang bisa mengantarkan anybody meskipun dia nggak bisa nyetir motor. Bahkan balita sekalipun. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi alat ini adalah autonomous, alat ini canggih, alat ini bisa kendalikan dari manapun, bisa dipantau dari manapun, katakan seperti itu. Tetapi jika kita lupa melihat ini orang yang butuh itu kira-kira siapa ya? Kira-kira itu di mana? Ketika misalkan kita diterapkan itu di Indonesia dengan kontur jalan yang kadang ajaib gitu ya, itu kira-kira orang sudah siap atau belum? Dan ternyata harganya ketemunya untuk sebuah motor itu 50 juta misalkan. Untuk mengcover autonomousnya, electricity-nya, suspensinya, dan segala macam. Human-nya ini kira-kira sanggup nggak bayar segitu, gitu. Oke, itu adalah alat yang canggih, yang bagus, tapi jika secara komersial harganya terlalu tinggi dan meskipun manusia membutuhkannya maka itu not affordable, maka inovasi itu tidak akan berjalan. Nah, jadi 3 komponen ini menjadi hal yang penting dalam innovation space. Harga, teknis, dan human. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Saya stop dulu di sini. Kalian cerna terlebih dahulu, kita jeda sejenak. Oke?